Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Di hari ini aku akan bahas satu saham ya, satu saham yang di-request oleh penonton itu yaitu saham PEVE atau kita bisa sebut PV ya, tapi namanya kalau disebut itu kurang enak. Jadi aku akan sebut nama perusahaannya saja, yaitu Pentavalent. Pentavalent ini bergerak di bidang distributor, farmasi dan distributor consumer goods. Nah, ini dia. Jadi bisnis utamanya farmasi, tapi yang keduanya itu consumer goods ya. Consumer goods itu termasuk kosmetik, makanan, eh, peralatan toilet, OTC dan lain-lainnya ya. Oke, ini websitenya masih belum lengkap ya, masih sederhana banget dan sepertinya baru buat. Jadi tidak banyak informasi yang ada di sini dan mereka juga baru IPO ya. Jadi kita langsung aja masuk ke halaman IDX. Tapi kalau mau lihat ada di pentavalent.co.id. Mereka distributor obat. Oke ya, kita masuk ke halaman idx.co.id. Mereka baru IPO di awal tahun ini ya, tanggal 24 bulan 1 atau bulan Januari di tahun 2023. Mereka bergerak di farmasi ya, lebih tepatnya distributor farmasi. Nah, ini jajaran direksi dan komisaris. By the way, ini dikendalikan oleh keluarga Pak Hermanto Tanoko. Jadi nggak perlu aku cari tahu lebih dalam lagi. Jadi aku udah lumayan kenal, bukan kenal dalam arti kenal dekat ya, lumayan kenal dari media sosial, dari YouTube dan lain-lainnya. Jadi Pak Tanoko ini memiliki rekam jejak yang baik, jadi nggak perlu aku cari tahu lagi. Selama ini sih belum ketemu kasus yang aneh-aneh dari Pak Hermanto ini ya. Jadi rekam jejaknya selama ini masih baik. Tapi kalau teman-teman masih penasaran juga, ketik aja nama Pak Hermanto Tanoko. Ini pengendali perusahaan dari saham PV ini. Atau Pentavalent ya. Aku ke home dulu. Nah, Pentavalent. Mungkin ada beberapa yang kenal ya. Pak Hermanto Tanoko ini selain punya bisnis eh, Pentavalent ini, Pak Hermanto ini juga punya bisnis minuman kemasan yaitu Cleo. Kalau teman-teman tahu merek brand Cleo, brand minuman Cleo ya. Dan satu lagi cat Avian, cat tembok ya. Nah, itu Pak Hermanto punya bisnisnya. Nah, ini salah satu bisnis beliau. Oke, langsung aja ke bagian komposisi pemegang saham. Ini menurutku lumayan oke ya. Ada satu pengendali PT Tancorp Mega Buana 56%, di masyarakatnya 20%. Ini komposisi yang ideal menurutku, jadi oke banget. Yang ideal menurutku itu harus ada satu pihak pengendali, yaitu 51% dan ini 56 ya. Oke. Dan masyarakat itu kisaran 30% dan ini dapatnya 20%. Semakin kecil semakin bagus. Jadi ini ideal menurutku. Ini bagus banget secara komposisi. Ya memang selama ini Pak Hermanto Tanoko masih jaga nama baiknya. Jadi aman. Oke, ini karena masih baru ya, masih baru IPO, jadi mereka tidak ada laporan keuangan, tidak ada laporan tahunan, dan laporan-laporan lainnya. Jadi aku ambil ini laporan prospektus. Jadi setiap perusahaan yang ingin IPO, mereka akan membuat dokumen prospektus. Jadi mereka akan, ini kalian kalau bisa baca, ya, ini prospektus ya, prospektus. Nah, di dalamnya nanti mereka akan informasikan mengambil dana masyarakatnya untuk apa, terus profil usahanya seperti apa, bisnis mereka ngapain aja, lalu ada ini nih, kebijakan dividen, semua informasi ada di sini ya. Ada proses bisnis, strategi usaha, keunggulan kompetitif, pemasaran dan jaringan distribusi, prospek usaha, dan lain-lainnya. Kalian eh, ngecek sendiri di file prospektusnya si dari Pentavalent ini ya. Kalian bisa ambil file prospektusnya itu di bentar ya. Aku refresh dulu. Di ini nih prospektus ya, di prospektus ketik aja PV. Nah, di sini kalian bisa download. Kalian download nanti keluar file seperti ini. Pertama kita akan lihat di mereka mau gunakan untuk apa ya? Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Jadi kan mereka kolek dana masyarakat nih. IPO kan artinya mengkolek dana masyarakat ya.
Nah, kita lihat di halaman 13, mereka pakai untuk apa dana IPO-nya. Yang nggak boleh itu dipakai untuk kepentingan pribadi, nggak boleh. Dipakai untuk bayar utang seluruhnya juga nggak boleh. Jadi harus dipakai untuk pengembangan usaha. Itu lebih tepat. Kita lihat ya nih halaman 13 ya. Nah, tapi ada case-case tertentu yang memang bayar utang itu diperlukan. Misalnya bisnis ini sudah berjalan baik, tapi mereka bebannya di utang. Nah, kalau mereka melakukan IPO untuk bayar utang agar bisnisnya bisa maksimal, itu menurutku nggak masalah. Karena ada case-case tertentu, tapi ada bandit-bandit yang mereka IPO terus menutupi utang, perusahaannya tidak berjalan dengan baik, lalu foundernya pergi begitu aja. Itu yang bandit sebenarnya. Kalau ini kan nggak, ini mereka ingin berbisnis. Oke, kita baca ya. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek akan digunakan untuk modal kerja ya. Jadi mereka akan pakai untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perseroan. Jadi ada dua. Yang satu kegiatan operasional, yang kedua pengembangan bisnis. Nah, dengan rincian antara lain untuk biaya operasional seperti biaya angkut, kantor, penjualan, sewa, dan lainnya. Pembelian barang dagangan dan pelunasan utang usaha kepada pemasok. Ini oke. Ini mereka pakai untuk modal kerja. Tapi presentasinya mereka nggak present di sini ya. Misalnya operasional berapa persen, pengembangan bisnis berapa persen. Di sini mereka nggak sebutkan masalahnya di situ. Jadi aku cari-cari tadi nggak ketemu ya. Nggak ketemu sama sekali. Daftar isi, caranya kita cari cepatnya lihat daftar isinya mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini enggak lah ya, distributor obat yang setiap orang pasti butuh, mau kena COVID, mau ada bencana, semua orang butuh obat gitu. Ini bisnis yang oke nih kalau yang distributor obat ini. Riwayat singkat, keterangan tentang perseroan. Kita cari informasi yang penting ya. Perizinan, keterangan mengenai aset, hubungan kepemilikan. Yang penting itu karena kalau manajemennya kita udah kenal, punya rekam jejak yang baik, jadi kita lewatin aja bagian manajemennya ya. Kegiatan usaha perseroan itu di halaman 104. Kita lihat ya. Di halaman 108, sorry. 108 kelewatan jauh. Nah, ini dia. Kegiatan usaha ya 108, 7, ini dia Pentavalent. Lini usaha farmasi, ada produk resep over the counter itu maksudnya jual di toko-toko ya. Alat kesehatan, regensia, food supplement, kosmetik, personal care, toiletries. Wah, ini sebutannya susah sekali ya. Ini yang dijual bebas over the counter. Ini barang usaha konsumsi ya. Ada obat-obatan jenis produknya. Alat kesehatan. Ini yang dijual di toko-toko maksudnya. Kosmetik. Yang ini kebutuhan toilet ya atau mandi, peralatan mandi. Oke, itu aja produk-produknya. Kita balik lagi ke daftar isi, jadi mempercepat aja. Jadi kita nggak akan bahas lumayan lama, jadi biar kalian yang cari secara detail. Jadi aku cari gambar besarnya aja, sisanya detailnya kalian aja yang lihat. Kegiatan usaha udah lihat. Nah, ini kalian nanti lihat sendiri ya, keunggulan kompetitif. Kurasa distributor banyak ya di Indonesia ya obat ya. Jadi mereka bersaing. Jadi tidak ada yang namanya keunggulan kompetitif sebenarnya. Strategi usaha ya, mereka ini tergantung dari tim marketing dan sales mereka bagaimana bisa bekerja dengan maksimal ya. Proses bisnis, pemasaran, penjualan, prospek usaha. Prospek usaha ya ini sih. Kita lihat sebentar ya halaman 115. Ini yang kita cari prospek usaha. Kalau soal strategi, tim manajemen dari Pak Hermanto Tanoko harusnya tidak ada masalah ya. 115.
kelewatan ya, kelewatan 115. Nah, ini dia prospek usaha. Industri farmasi Indonesia memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah industri farmasi di Indonesia ya. Di mana periode 5 tahun terakhir dari 2015 sampai 19, industri farmasi dalam negeri telah bertambah sebanyak 132 industri baru, tuh kan? Benar kan? Yakni dari jumlah 198 industri ya, jadi 230. Sedangkan industri bahan baku obat juga meningkat. Karena kebutuhannya lumayan banyak. Ini jumlah di industri farmasi, pertumbuhannya lumayan besar ya. Jumlah industri farmasi, pertumbuhan industri farmasi ya, sempat turun lalu naik lagi. Sementara itu jumlah penduduk 270 juta jiwa ya. Dan akan terus bertambah selama orang-orang yang di pedalaman desa itu terus beranak cucu ya. Dan jumlah manusia akan bertambah dan mungkin mereka sayang anak juga dan sayang keluarga, akhirnya keluarga yang sakit membutuhkan obat dan perawatan. Oke ya, jadi ini sebenarnya industri yang cukup oke ya. Pangsa pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN. Indonesia ya, Indonesia merupakan pangsa pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN, yaitu 27%. Wow, gede ya. Jadi, sedangkan pasar farmasi Indonesia berada di peringkat ke-26 dunia. Wow, besar. Tren total market share sektor farmasi Indonesia mengalami peningkatan ya, dari 65 triliun menjadi 88 triliun di tahun 2019. Berdasarkan pada gambar di atas, prospek usaha perseroan tetap bagus dan memiliki opportunity yang besar. Ini bener banget, aku setuju. Beberapa contoh di antara lainnya ekonomi. Ini kita nggak ngomongin ekonomi sih sebenarnya. Kebutuhan produk kesehatan seperti multivitamin, suplemen akan terus meningkat karena kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Ini setuju ya, karena jumlah manusia di Indonesia itu terus bertambah ya. Asalkan jangan ada program 2 anak cukup. Jadi selama pasangan suami istri di Indonesia beranak cucu cukup banyak ya, ini menjadi industri yang menarik. Terus meningkat sejalan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Oke. Ini opportunity-nya lumayan besar. Jadi selain opportunity dari masyarakat yang belum menggunakan produk dari Pentavalent ya, dan Pentavalent ingin merebut customer dari distributor lain, itu bisa juga ya. Ini prospeknya masih cerah. Oke, populasi penduduk negara kita mencapai 270, tentunya menjadi salah satu pendorong ya. Ya, itu benar. Itu sih, sama ya. Ini dugaanku sih, bukan dugaan sih, memang analisnya pakai ini aja. Apa namanya, common sense saja. Akal budi ya, hikmat. Ya, kita semua orang tahu lah ya, penduduk Indonesia terus bertambah. Untuk ekonomi sebenarnya tidak ada hubungannya sebenarnya. Ini makro sebenarnya coret aja. Yang penting kan kebutuhan masyarakatnya. Oke, aku rasa cukup ya. Kita balik lagi ke daftar isi, apalagi yang penting. Oke sih. Kebijakan dividen pasti mereka bagi kalau ada uang. Oke sih, itu aja. Ini ya cukup aku rasa prospektus, sisanya nanti kalian baca sendiri, kalian download di idx.co.id halaman perusahaan tercatat, lalu di bagian prospektus ketik aja kodenya PV, lalu download filenya, kalian baca sendiri. Untuk sisanya kita masuk ke kinerja tahunan mereka. Ini aku ambil dari prospektusnya mereka ya. Nih, prospektusnya mereka biasa di paling belakang itu ada laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya nih. Semoga mereka isinya jujur ya. Opini dari audit juga, menurut opini kami, laporan keuangan terlampir disajikan secara wajar, artinya aman. Kalau opininya wajar berarti aman ya. Nih, ini data dari 2019. Kita lihat ya, laporan keuangan mereka di sini dulu, sebelum masuk ke sini ya. Secara aset lancar ya, aset lancar ini disajikan dalam rupiah. Oke, jadi aset lancar mereka ada 620 miliar. Terdiri dari ini data 31 Juli 2022.
paling baru ya. Terdiri dari 316, ini piutang usaha. Ini uang cashnya kecil sekali loh. Terlalu ketat ya, 7,4 miliar uang cashnya. Piutang lain 61 miliar. Persediaan 182 miliar karena mereka distributor atau pedagang. Kemungkinan besar ini 182 miliar ini adalah barang yang siap dijual ya. Kita lihat di nomor 7 ya. Ini nomor 7. Kita cari nomor 7. Memang kayaknya sih barang yang siap dijual ya. Karena mereka distributor. Nah, produk farmasi, produk konsumer ya, ini siap dijual semuanya. Jumlah sekian dikurangi penyisihan atas penurunan nilai persediaan ya. Jadi sisanya 182, benar semuanya siap dijual ya. Barang dagangan isinya semua. Kelebihan. Oke, jadi yang siap jadi uang cash itu ya kira-kira ini dijumlahkan ini, dan ini ya 4 poin aja. Pajak dibayar di muka enggak ya. Uang dibayar di muka enggak, jadi hanya 4 poin aja yang ini. Berarti total-total sekitar ini 240, 240, 500, 560, 500, kita anggap 570 lah ya, aset lancar mereka yang benar-benar jadi uang cash. Aset lancar artinya aset yang mudah dicairkan menjadi uang cash ya. Ini aset tidak lancar, ini susah jualnya jadi uang cash, maksudnya begitu. Nah, aset lancar harus lebih besar daripada jumlah liabilitas ya. Liabilitas ini 480 miliar yang terdiri dari utang usaha ya. Utang banknya sudah tidak ada, utang usaha adanya 419 miliar, utang yang lain 56 miliar, jadi total 480, dan kali kita ngitung 500 ya. 500 ya, 500 lebih. Jadi aman banget, utang jangka pendek mereka super aman. Utang jangka panjang kecil juga, hanya 34 miliar. Jumlah total utangnya jadi 514 miliar. Dari sisi utang mereka sangat aman ya, sangat aman. Jadi semua aset lancarnya bisa dijadikan uang cash. Dan kebutuhan obat-obatan pasti dibutuhkan lah ya. Ketika ada orang yang sakit atau orang ingin merasa cantik ya, pasti beli gitu ya. Jadi jumlah liabilitas berbanding aset lancar, lebih banyak aset lancar, itu oke. Kita bandingkan lagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas. Jadi aset lancar itu bandinginnya ke 2 poin. Jadi kalau misalnya aset lancar ini terasa besar, kita pertama bandingkan pendek dulu ya. Oh aman, lebih besar aset lancarnya. Oke, terus kita bandingkan lagi total liabilitasnya ya, 514. Oh masih lebih besar aset lancar, berarti aman. Gitu. Jadi double check ke jangka pendeknya aman, ke jangka panjangnya aman, berarti ini super aman. Tapi kalau misalnya ininya di jangka pendek aman, tapi jangka panjang nggak aman, jadi lebih besar daripada aset lancar, itu juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting jangka pendeknya aman dulu. Berarti level aman 1 yang itu udah lewat. Yang level 2-nya wajib nggak wajib. Tapi kalau misalnya lebih besar dari total liabilitas, berarti itu amannya jadi double. Jadi kita bisa sebut super aman. Gitu. Jadi ini nggak wajib ya. Jadi aset lancar lebih besar daripada total liabilitas itu nggak wajib. Tapi yang wajib ini yang harus lebih besar dari liabilitas jangka pendek, itu wajib. Gitu. Oke, bandingkan dari total liabilitas ya. 514 bandingkan dengan jumlah ekuitas. Idealnya harus lebih besar daripada idealnya ekuitas harus lebih besar daripada liabilitas. Tapi masalahnya ini lebih besar liabilitas, artinya modal utangnya lebih besar. Jadi mereka menjalankan bisnis berdasarkan dari modal utang. Jadi ini cukup berbahaya untuk jangka panjang. Atau bukan berbahaya, lebih tepatnya gini. Investor itu dapat untungnya lebih dikit karena mereka bayar utang lebih besar dibanding kasih ke investor gitu. Jadi idealnya ekuitas harus lebih besar. Jadi ketika mereka dapat untung, pembagian untungnya lebih besar ke ekuitas. Tapi kalau ini pembagian untungnya lebih besar ke yang kasih ngutang gitu. Oke ya, jelas ya. Ini sebenarnya secara utang mereka aman.
Cuman kalau mereka dapat untung, mereka lebih banyak bayar utang dibanding bayar ke investor. Gitu aja. Oke, kita lihat laporan laba ruginya ya. Ini 2021 dengan 2022 per 31 Juli atau 7 bulan ya. Ini ada peningkatan ya dari 1T ke 1,1T ya. Meningkat sekitar 10%. Karena mereka dagang, otomatis beban pokok penjualannya juga naik dan marginnya tipis. Jadi ini wajar karena mereka dagang ya. Dagang memang kurang lebih marginnya itu sekitar 10% kalau dagang ya, apalagi mereka distributor. Mereka nggak bisa ngambil margin yang gede. Kalau di distributor itu pasti ngambil marginnya tipis. Gitu. Ini naik tipis ya, karena memang omsetnya naik. Dipotong biaya yang fix ya. Ini biaya fix aku bilang. Akhirnya laba sebelum pajak itu 11 naik ke 12. Dan laba periode berjalan mereka 8,5 naik ke 9,7. Ini bagus ya sebenarnya. Ada peningkatan 10% lah ya dari omset. Tapi kalau soal laba sekitar 10% juga mungkin ya. Arus kas mereka negatif ya, sayang sekali. Tapi negatifnya nggak begitu banyak sih. 6 miliar di 2021, 2022 16 miliar. Karena ada pembayaran kas kepada pemasok. Semoga dengan omset mereka yang naik, ya semoga ya, ini bisa ditutupi semua ya. Jadi cara mereka arus kasnya biar positif, mereka harus dorong dari sisi omset karena mereka dagang. Oke, laporan keuangan aku rasa sudah oke ya, mereka ada peningkatan. Nah, kita langsung ke sini. Jadi utang yang mereka aman, tapi mereka minusnya di bagian jumlah liabilitasnya lebih tinggi daripada ekuitas, artinya si investor dapat cuannya lebih tipis dibanding yang pemberi utang. Oke, ini data-data ini ya, data-data ini sebelum IPO ya. Dari 2019 sampai 2022 itu data sebelum IPO. Mereka IPO di tahun 2023 justru di sini ya. Ini aku ambil dari Propextus. Nah, mereka dapat uang IPO itu kisaran 53 miliar. Ini ekuitas mereka ya terakhir di bulan Juli ya. Bulan Juli itu 134. Tambah segini, ditambahkan kinerja dari Agustus sampai Desember, estimasi jumlah ekuitas mereka sekitar 197 miliar. Nah, ini estimasi ekuitasnya di akhir 2022 ya. Akhir 2022. Atau Desember lah sebutannya. Desember. Jadi sekitar segini nih ya. Bisa di bawah, bisa di atas kisaran segini ya. 157 miliar di Desember 2022. Hasil tambahan IPO dan hasil kinerja dari Agustus sampai Desember, kurang lebih segini. Jadi aku belum bisa komentar ya, karena datanya masih sedikit sekali, masih kinerja 3,5 tahun ya, jadi belum bisa komentar. Aku bisa komentar ketika kinerja mereka itu tercatat selama 10 tahun lebih, baru bisa komentar. Kalau ini masih sedikit sekali, belum bisa. Oke, dari sisi valuasi, harga terakhir yang aku catat itu 155, menghasilkan PE ratio 5,63 kali, PVBR 2,39 kali. Secara laba bersih ya, atau PE ratio, mereka sebenarnya murah, namun secara aset atau secara ekuitas, bukan aset ya, secara ekuitas mereka harganya lumayan mahal ya. Namun ketika laba bersih mereka bertambah, ya laba bersih mereka bertambah di tahun 2023 ini, dan ada tambahan 53 miliar estimasi tambahan laba bersih Desember ditambah ini estimasi 197 miliar, BVB bisa kisaran jadinya 1,2 atau 1,5 kali, yang which is sebenarnya artinya murah. Gitu. Ini akan berubah ya. Ini karena ini pakai data tahun 2021 Desember. Jadi mereka pakai yang data yang ini nih, 114 miliar. Jadi ini munculnya dari yang ini, 114 miliar. Ini juga sama di rasio mereka yang pakai data yang ini,
ya, dan kayak ini. Dan ini kurang lebih akan sama. 2021 dan 2022 itu kurang lebih sepertinya akan sama. Jadi ini PE ratio akan tetap, tapi VPR akan berubah menjadi lebih murah. Karena ada tambahan 53 miliar dan tambahan dari Januari ke Januari lagi ya, Januari ke Desember ya. Agustus ke Desember di 2022. Jadi sekitar segini. Akhirnya PVBR mereka um, sekitaran segini lah ya, 1,2 sampai 1,5 kali. Oke ya. Lanjut. Nah, ini historical harga saham mereka. Ini ada mereka IPO itu bukanya itu di harga 200 ya. Pertama kali listing sempat naik ke 200-an, 260 bahkan. Lalu turun lagi ke 154. Ya, sekitar 154, 155 lah ya, 150-an. Jadi makanya aku jarang beli saham-saham IPO ini ya karena ini. Mereka jadi retail itu nggak bisa pegang lama, makanya harganya drop. Mereka kalau untung dikit mereka akan lepas dan hasilnya seperti ini, harga sahamnya akan turun. Ya, oke. Kemungkinan bisa turun lagi kah? Kemungkinan bisa turun kalau kuartal 4 mereka itu ya, yang di tahun 2022 itu hasilnya kurang bagus dari sisi omset, laba bersih. Kalau hasilnya kurang bagus, kemungkinan bisa turun lagi. Jadi, kita tunggu aja di kuartal 4. 4 mereka itu di tanggal 31 Maret bulan ini ya, kita tungguin. Dan mereka belum ada presentasi mengenai public expose karena mereka baru IPO ya. Nah, ini Hermanto Tanoko ya, saham Penta, oversubscribe, banyak yang minta ya. Ini kalian nanti baca sendiri di kontan.co.id. Nah, di sini mereka dapat uang sebesar 53 miliar. Oke. Ini nanti kalian baca sendiri saja ya. Lalu kesimpulan. Oke, dari analisa singkat ini dapat kesimpulan dari sisi prospek permintaan produk kesehatan masih akan terus ada di masa depan selama jumlah populasi masyarakat Indonesia terus bertambah itu makin bagus. Cara keuangan, aset lancar bisa menutupi utang jangka pendek. Dari sisi utang itu mereka aman. Dan ada tambahan dana segar, ya dana segar dari IPO itu sebesar 53,61 miliar ya. Jadi utang-utang mereka itu jadi berkurang sebenarnya. Jadi mereka pakai buat bayar utang juga. Pertumbuhan kinerja omset, laba dan ekuitas masih belum bisa dikomentari karena baru IPO, belum jelas. Valuasi murah ya setelah dana IPO-nya masuk. Jadi kurang lebih mereka jadinya segini ekuitasnya. Jadi ini dari 2,39 akan berubah menjadi 1,2 sampai 1,5. Jadinya murah. Belum ada data pembagian dividen ya, karena baru IPO. Mereka nggak tahu mau bagi atau enggak, tapi sebaiknya mereka nggak bagi karena mereka harus bayarin utangnya ya. Like investasi, nah sebelum itu, ini ada space iklan untuk kalian yang mau beriklan, yang baru buka bisnis, baru mau berencana untuk memasang iklan. Di sini boleh, harganya 50.000 per video ya. Ini space-nya di sini nih, tepat di sini. Oke, lanjut investasi untuk jangka panjang boleh ya, karena pengendali perusahaan memiliki rekam jejak bisnis yang baik. Secara nama Pak Hermanto Tanoko itu namanya baik, dan secara valuasi masih murah. Ini oke banget. Tapi tunggu laporan keuangan kuartal 4 dipublish ya. Kalau omset dan laba naik boleh masuk. Tapi kalau misalnya turun itu agak bahaya, bisa turun lagi nanti. Ini kan downtrend ya. Kalau omset dan labanya turun, ini bisa turun lagi. Jadi tunggu aja kuartal 4-nya dipublish 31 Maret bulan ini. Di jangka pendek sama juga, tunggu kuartal 4-nya dipublish. Jika ada peningkatan omset boleh masuk, tapi kalau misalnya turun jangan deh ya. Tunggunya di tanggal 31 Maret nanti akhir bulannya. Penutup, selalu ingat untuk taking profit atau jual untung. Jika dirasa untungnya sudah cukup ya menurut kalian ya.
Kan setiap orang cukupnya beda-beda, jadi aku nggak sebutin angka. Ada yang merasa untung 10% udah cukup, ada yang merasa untung 50% cukup. Jadi ikutin kata hati kalian aja. Kalian merasa banyak, ini merasa sudah banyak, ya kalian jual aja gitu ya. Jangan sampai kalian menjadi holder ya, holder yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba seperti ini ya. Ini kan lagi naik kan, dari 100, dari 200 naik ke 250. Kalian merasa ini bisa naik lagi, ternyata enggak. Lalu turun sampai di bawah 150-an. Harusnya kalian bisa dijual 250, tapi kalian hold sampai segini. Jadi kalian rugi jadinya. Jadi selalu ingat untuk taking profit. Jangan tahan ya. Jangan terbalik. Ketika rugi jual, tapi untung nggak jual. Jangan seperti itu. Jadi ketika harga saham turun, beli. Ketika harga saham naik, jual. Harusnya seperti itu ya. Nah ini, kalian udah kalau kalian masuk selalu ingat untuk taking profit. Tentukan target masing-masing ya, karena setiap orang targetnya beda-beda. Oke, itu aja penjelasan tentang saham ini ya, PV ya, PV atau Pentavalent dari grupnya Pak Hermanto Tanoko. Jika ada informasi yang kurang atau informasi tambahan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.